Dibuka surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat ke-41. Ayatnya ayat 19. Mulai ayat 19. Ayat 19. Suratnya surat ke-41. Walaupun waktunya singkat, tapi kalau sambil menyimak insya Allah nyambung ngajinya. Monggo. Sampun Mas. Nek dah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian yang sangat dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jemaah sekalian, mohon kita simak. Saya akan sampaikan tentang negeri balasan. Negeri balasan yang sesungguhnya, yang disebut Allah dalam surat Fussilat, surat ke-41, ayatnya 19. Saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah ilan nari fahum yuza'un. Wa yauma, dan suatu hari nanti, yuhsyaru dikumpulkan siapa? A'da'ullah, musuh-musuhnya Allah. Musuh-musuhnya Allah dikumpulkan. Itu Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan a'da'ullah adalah haula'il musyrikin. Haula'il musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Dikumpulkan untuk dibawa kemana? Begitu. Dikumpulkan untuk dibawa ilan nari, dibawa ke neraka. Para jamaah sekalian, orang-orang musyrik dikumpulkan hendak dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kalau kita mengikutinya di ayat 20 sudah berhenti di tepian neraka. Hatta idza ma ja'uha, hatta idza ma ja'uha, itu ai waqifu 'alaiha, berhenti di tepian neraka.
karena mokong, tidak mau masuk neraka, mereka berhenti di tepian neraka karena membangkangnya. Itu kemudian Allah menyampaikan kesaksian mereka lewat diri mereka sendiri. Bagaimana pengakuannya? Syahida alaihim. Syahida alaihim. Syahida alaihim. Telah bersaksi atas diri mereka. Yang pertama apa? Para jemaah sekalian, yang pertama adalah sam'uhum. Sam'uhum. Ini. Niki. Ningali kula. Sam'uhum. Yang jadi saksi adalah pendengaran mereka. Jenengan kan nate maos surat Yasin itu, yang sangat familiar di telinga kita tentang kesaksian di mana dikumpulkan di padang mahsyar. Al-yawma nahdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu sangat terkenal. Nah, ini ada lagi yang mendukung ayat itu. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum. Para jamaah sekalian, wa absaruhum, dan penglihatan mereka. Ya Allah, benar ya Allah, saya dulu pernah mendengar berbuat dosa itu yang jadi saksi, memang saya jadi saksi ya Allah. Ya Allah, saya jadi saksi berbuat dosa dulu melewati ini mata saya. Jadi saksi. Ternyata nggak cukup itu para jemaah sekalian. Yang ketiga, wajuluduhum jildun wajuluduhum, dan kulit mereka. Kulit mereka ikut jadi saksi atas dirinya sendiri. Bima kanu ya'malun. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ai bi a'malihim mimma qaddamu wa akhiruhu. Jadi a'malihim, perbuatan mereka yang dulu-dulu, dari awal sampai akhir, itu di hadapan Allah mereka bersaksi. Meliputi apa tadi? Yang jadi saksi di hadapan Allah ketika tidak mau dimasukkan ke dalam neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, bahkan juluduhum, kulit mereka. Jenengan ngapunten, nek zaman sakniki mengetahui apa namanya? Flash disk, CCTV. Niku bikinane Allah. Benjing niku lho, bikinane Allah. Lah, bikinannya manusia saja secanggih itu, ngerekam, menyimpan
disetel maneh iki lho buktine. Menungso iku iso koyo ngono rekayasae. Lah terus Allah ya gak ono apa-apane benjing niku. Membangun apa? Ngaji begini membangun apa, Pak? Membangun kesadaran atas sebuah balasan di mana besok betul-betul digelar sama Allah. Kok umpama ngapunten, umpama iki hadis, iku sik digeleki silsilah hadis sahih mek dhaif. Oh iki dhaif gak kena percaya, bisa jadi begitu. Lah iki Quran nih. Iki Quran mutlak pasti terjadi. Wa yauma, satu hari nanti. Para jamaah sekalian, herannya napa herannya? Sampeyan buka ayat 21. Sampeyan buka ayat 21. Heran. Awake menungso besok heran. Keherannya gimana? Wa qalu li juludihim. Wa qalu, dan mereka mengucapkan, mereka berkata li juludim, kepada kulit-kulit mereka. Napa ngomongi? Lima syahidtum alaina. Kulit, kamu kok bisa jadi saksi atas diri saya? Kan gak nyongko. Kulit itu jadi saksi itu kan gak nyongko. Qalu, kulitnya menjawab, antaqanallah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Sing iso ndadekno aku cerdas, sing iso ndadekno aku iso ngomong, antaqanallah. Loh, lak ampun. Saya bisa bicara ini, Allah mengajari. Saya bisa jadi saksi begini. Kulit bantah, kulit itu bantah. Qalu antaqanallah. Saya bisa bicara begini karena Allah yang mengajari. Jadi praktis tidak bisa diganggu, nggak bisa dibantah. Ngaji ngeten niku dadi napa? Dadi rem, dadi portal. Ya Allah, iya ya. Nek panjene besok iku nafsune semata-mata uripe menungso iki kaya ngono ku engko sing digelar ambek Allah. Kulit wae iso ngomong. Pendengaran iso ngomong. Penglihatan iso ngomong. Itu ngeyele piye? Ngeyele piye ngeyele? Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Wa huwa dia Allah menjadikan kamu awwala marrah, ya kaison. Belum pernah ada saja Allah jadikan bisa ada, apalagi sudah pernah ada. Direkam lagi, dijadikan kembali, ya kegampangan bagi Allah. Para jamaah sekalian, mengerikan kalau membicarakan soal begini ini. Eling-eling arepe gawe dosa, napa? Wonten reme. Wis gak sida. Arepe gawe dosa, wis kesempatan wis ana, wis kari nglakoni dosa tok. Kok umpama wong zina, Bapak Ibu, ngapunten. Kok umpama wong zina, nek njero kamar wis padha udohe, wis siap. Tapi mari ngono terus ana renungan. Ya Allah, inni akhafullah. Kayak sing tau dilakoni ambek Nabi Yusuf. Wis gak sida. Eling besok, eling mati sak waya-waya, go oleh pangparene Allah, ya.
dia mati membawa dosa, kemudian nanti dibangkitkan dengan pengadilan seperti ini. Para jamaah sekalian, inilah yang membangun kesadaran dalam diri seseorang untuk berhati-hati dalam berjalan. Dia memakai nafsunya apa memakai petunjuk Allah? Kalau pakai nafsunya gimana cerita Al-Qur'an? Watslu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan wattaba'a hawah. Loh, dibacakan Al-Qur'an, dia melengos, fa'atba'ahu syaitan. Fa'atba'ahu syaitan itu menurut Pak Quraisy ada dua. Yang pertama, ada orang memang mengikuti setan, tapi ada orang memang diikuti setan. Yang diikuti setan itu begitu sangat durhaka, durhakanya luar biasa sampai ia diikuti setan. Yang kedua, wattaba'a hawa, dan ia memperturutkan hawa nafsunya. Kalau memperturutkan hawa nafsunya, para jamaah sekalian, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Pada dasarnya nafsunya manusia itu adalah asu illa ma rahima rabbi. Nah, ini larang Bapak Ibu sekalian, yang begitu itulah mahal sekali. Petunjuk Allah itu mahal. Jadi kita diberitahu oleh Allah, besok ada pengadilan yang memang tidak bisa dibantah sama sekali tentang kesaksian diri mereka sendiri. Sampai keheranannya, kok iso kon dadi saksi lho, kok iso? Biyen tak anggap biasa-biasa wae. Jenengan cek surat Fussilat yang ayat 22. Jenengan cek yang surat Fussilat itu ayat 22-nya jenengan cek. Kenapa niku? Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin, loh, ketemuan niki Allah sing ngerekam soal jahatnya nafsunya manusia. Walakin donantum, kamu itu mengira apa? Annallaha la ya'lam. Kon gawe dosa kaya ngono ku modele, kon gawe kemusyrikan kaya ngono ku modele, kon melampaui batas nek donya kaya ngono ku modele. Apa kata Allah? Dzanantum annallaha la ya'lam. Kamu mengira bahwa Allah tidak tahu. Lho ngoten lho. Lah begitu itu kathiron, sebagian besar manusia. Walakin dzanantum annallaha la ya'lam kathiron. Para jamaah sekalian, sebagian besar manusia mengira bahwa Allah tidak membuat catatan-catatan atas diri hamba, sehingga tanpa resiko. Apa gak nangis? Nggih Bapak Ibu, apa gak nangis pas digelar mari ngono terus al yauma nakhtimu ala afwahihim, ini gak iso ngomong, dikunci. Waktu kalimuna aidihim, yang takalam itu adalah tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki mereka. Lalu diperkuat lagi dengan ini. Arepe apa? Wong kulitnya jadi saksi.
Mereka tidak pernah menyangka kalau kulit, pendengaran, dan penglihatan jadi saksi atas diri mereka sendiri. Bahaya. Mereka ngomongnya anallaha la ya'lam. Mengira Allah tidak tahu persoalan itu. Para jamaah sekalian, jenengan eling ayat sing ngene iki. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kedekatan Allah itu mengalahkan kedekatan urat nadi di leher mereka. Apa maksudnya? Pengawasan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, nggak pernah lepas. Ladaya raqibun atid. Lah terus. Lah kalau sudah tahu begitu berarti kan enggak ada pilihan lain kalau orang yang beriman. Enggak ada pilihan lain. Jalannya lurus. Kalau bengkok nanti dipersoalkan oleh Allah seperti ayat itu. Bagaimana kamu bisa ngeyel? Lima sahidtum alaina, kaget kan? Loh, kok iso? Dadi ngene kok iso? Astagfirullahaladzim. Para jamaah sekalian, mari kita berhati-hati, sungguh semuanya itu direkam. Kalau saja yang dibikin oleh manusia, barang kecil digoneng nindi, iso diputer, nah iki gaenane Allah dewi. Gaenane Allah dewi wis gak iso mbantah. Ngeyel kaya apa? Kari muter. Wong arepe dilpokno neraka mbantah. Ayo nek kon mbantah saiki tak puterno. Itu para jemaah sekalian. Itu keadaan orang siapa? Orang yang banyak dosa. Di ayat yang lain peristiwa itu para jemaah sekalian, illa man rahim, kecuali orang yang dikasih Allah sayang, dikasih Allah rahmat. Orang yang dikasih Allah rahmat kasih sayang itu nanti orang mukmin dengan orang mukmin yang lain memberikan pertolongan. Makanya jenengan kan nate kepireng besok iku nek ana wong sing dibangkitno ngeleki napa? Mana orang yang pernah mengajak saya ke masjid? Ya Allah, saya tolong dipertemukan. Orang yang memerintahkan amar ma'ruf kepada saya mana? Dulu saya untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu itu lantaran orang itu, mana sekarang ya Allah? Ketemu Pak. Syafaatnya orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lainnya itu nanti berlaku di sana. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dikasih Allah rahmat. Lah ayat tadi yang kita baca tadi, yang kita jelaskan tadi itu bagi pendosa. Nek bagi orang yang beriman, mboten usah wedi nek panjenengan iman iku tasdiqum bil qalb wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Nek panjenengan cocok wis gak ada ana munafik, wis gak ana sing gawe dosa-dosa. La takhaf, kamu jangan takut. Ya ibadi wa hambaku udkhulul jannah. Enak-enakan Pak. Sing wedi niku gara-gara napa? Gara-gara nanggung dosa. Sing wedi niku. Mangkane ana sing diwedeni kek napa nggih benjing nek kula mboten pikantuk pangapurane Allah. Soalnya nanggung dosa. Kayak napa nggih menying kula sewaktu-waktu pejah nang terus kula dereng pikantuk pengampunan. Wedi. Permasalahannya di sana. Kalau orang sudah menemukan ampunannya Allah, menemukan maghfirahnya Allah, kayak napa? Ten pengakuannya Allah.
Kamu jangan takut, jangan bersedih. Kenapa? Tatanazzalul malaikah. Malaikat itu menemani kamu. Nanti misalnya ada pertanyaan, misalnya ada kesaksian, nggak akan ditemui. Kenapa? Para jemaah sekalian, orang itu disapa oleh Allah dengan ya ibadi, wahai hambaku, udkhulul jannah. Begitu. Yang bersiko adalah orang yang banyak dosa. Lah kasih sayangnya Allah melalui Ramadan ini gimana, Pak? Kasih sayangnya Allah melalui Ramadan ini gimana? Sampai dikongkon jaluk ngapura. Carilah pengampunan di dalam Ramadan ini sejak awal sampai akhir. Jadi Nabi, celaka. Bagi siapa Nabi? Bagi orang yang sudah tahu ditakdir hidup pada bulan suci Ramadan tapi belum mendapatkan pengampunan. Nah, ngoten itu eling-eling kan apa? Eling-eling iya nek tahun ngarep sik dawa umure. Lho ngoten. Nggih Pak nggih. Lah buktine dulur jenengan kalau wingi badhe poso nggih. Pak Haji Arifin nggih pamit dhisik. Buktine. Padahal ndelek rapat kalian jenengan, nyiap-nyiap nang masjid iki. Buktine pun wonten buktine. Saderenge nggih pun wonten contone Pak Najib Hamid. Terus kapan kita? Ya dalam rahasia Allah. Esok sore, siang malam tidak pernah ada yang tahu. Fabi ayyi ardin tamutun ghoda. Kita dimatikan oleh Allah di bumi yang mana, saatnya kapan? Kita tidak tahu. Karena rahasianya Allah itu kemudian diperintah senantiasa watazawwadu kan gitu. Kok ngelek bekal. Nah bekalnya apa? Bekalnya iman takwa kula panjenengan sedaya di antaranya di dalam bulan suci Ramadan nek panjenengan duwe dosa-dosa wakeh dikongkon cepet-cepet njaluk sepuro. Njaluk sepuro melalui apa, Pak? Melalui salat. Nggih. Salat ini pintu untuk mensucikan diri. Sedekah jenengan untuk mensucikan diri. Jenengan nek ditanglet tiyang, Pak, sampean puasa kanggo apa? Sing mboten saged jawab nggih repot. Jawaban sing bener, untuk mensucikan diri. Apa mensucikan diri? Supaya diampuni dosa-dosanya. Salat sama, salat juga supaya diampuni dosa-dosanya. Bahkan orang haji, orang umroh sampean tangleti, jawabe untuk mensucikan diri. Cita-cita yang paling hebat kan sebagaimana kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sehingga orang yang puasa sudah dikasih Allah ampunan itu kayaumin waladathu ummuh. Koyok dening bayi sing sik tes dilahirna oleh ibuke. Bersih dari dosa-dosa. Kalau bersih dari dosa-dosa, ketika diwafatkan oleh Allah, dipanggil dengan tadi. Kamu jangan takut. Ya ibadi, kamu jangan takut. Udkhulul jannah. Gak masuk sing koyok mbulete. Kulit, kon kok iso dadi saksi nang aku. Kuping, pendengaran. Penglihatan, lho kok iso kon dadi saksi nang aku. Mbulet nek iku. Menawi tiyang ingkang iman santai mawon. Bahkan kematian itu kadang-kadang dinanti. Kok dinanti kan apa? Jika kakek dosa. Hidup dan mati itu ya seperti siang dan malam, Pak. Seperti siang dan malam. Jalan fitrah berjalan seperti
adanya. Wis gak usah diherani. Siang malam, hidup mati, ya seperti itu. Nah, amanatnya yang diberikan kepada kita, jangan sampai jenengan kan eling lho, khotib-khotib niku. Wala tamutunna, wala tamutunna, wala tamutunna. Jangan sekali-kali kalian itu mati nanti illa wa antum. Kecuali mati kamu semua itu muslimun. Loh, lah wis. Pesennya kayak ngono. Para jamaah sekalian. Lah, tugas kita sekarang ini kalau untuk diri sendiri cukup Pak, wis bismillah Pak saya istiqomah. Terus anake, bojone. Yang saya sampaikan tempo hari waktu saya berdiri di sini, wa andir ashiratakal akrobin. Anfusikum wa ahlikum. Ku anfusakum wa ahlikum. Itu para jemaah sekalian. Kok ngoten sih Pak? Nggih, soale benjing niku dipanggil iku bareng-bareng. Masih ingat Pak ayatnya? Dungane malaikat kan apa? Terus eling. Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Allah, orang-orang yang beriman itu masukkanlah ke dalam surga Aden. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada orang-orang soleh ya Allah, ada dari kalangan bapak mereka ya Allah, ada dari kalangan istri mereka ya Allah, ada dari kalangan anak keturunan mereka. Bareng-bareng. Karena dulu di dunia wa andir ashiratakal akrobin dilaksanakan. Ojo sampai terus mari ngono. Panjenengan mlebu surga mari ngono, anake digelek-geleki gak ono, gak ketemu. Utawa bapake mlebu, ibuke gak mlebu, digelek-geleki nang ndi? Inilah para jemaah sekalian yang kita harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita ini kemudian tanpa berangan-angan besok ada balasan, itu digampang-gampang no, sehingga hidup tidak ada rem, tidak ada portalnya sama sekali, nafsunya diperturutkan sehingga orang itu terjebak dalam dosa-dosa. Kalau sudah terjebak dalam dosa-dosa, akhirnya cari ampunannya nggak mesti ditakdir dalam seperti bulan suci Ramadan. Nek mari bulan suci Ramadan terus mari ngono gak ono diwafatno dan orang itu dalam pengampunan, aman. Sing medeni iku dalam keadaan berdosa terus marang ngono dipanggil, iku sing medeni. Dalam keadaan bermaksiat terus dipanggil, iku sing medeni. Wonten Pak. Sing mboten medeni, dalam keadaan taat terus dipanggil. Wonten pas wae ngimami, wae maca Quran, wae darus, kan wonten YouTube niku, Masya Allah. Dulu pas Bu Khofifah itu mengadakan acara, koriknya baca ayat apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Langsung tidak ada. Koriknya membaca ayat itu terus meninggal saat membaca Al-Quran. Loh, begitu-begitu bersyukur. Terus gak pandang tua, enom,
kaya apa wae gak pandang. Nyatane mau Mas Jamroni ngomong, "Pak, balak-balik kecelakaan, Pak ya. Nek dalan Pantura." Para jamaah sekalian, saya sering katakan, ada orang lolos dari diabetes, tapi nggak lolos dari kecelakaan. Sampean hati-hati, wong liya gak hati-hati. Lho lah wis. Pintu kematiannya banyak sekali. Dan itu sebuah kepastian. Tinggal bagaimana kita merenung, mencari bekal. Iya, nek gak esuk ya sore, nek gak awan ya bengi. Wis ngono tok ae asline. Mboten wonten liya wis, niku mawon. Yang sing wis umur-umur 50 terus angen-angen apa ya? Saiki kula tangleti jenengan. Angen-angen apa coba? Tolat-tolen apa? Nek wis umur-umur 50 lho, tolat-tolen apa pisan? Nek biyen 30 35 iku sik nganan ngiri iku sik ana alasane. Sik sehat. Sik dawa pandangane. Lha begitu para jamaah sekalian. Jadi mari kita menjadikan pelajaran pada sore ini, hidup ini nanti pasti ada balasan. Balasannya apakah di dunia, lebih-lebih balasan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.